Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sampai hari ini Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap menyertai kita. Ebenezer, pagi hari ini kita kembali bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dalam Kejadian pasal 35 ayat yang pertama. Saya bacakan ayat firman Tuhan berkata demikian. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul, "Tetap buatlah mezbah bagi Allah." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di ayat yang kita baca di sini bagaimana Allah berfirman kepada Yakub, dan sedikit kita melihat apa yang melatar belakangi ayat ini sehingga Tuhan berfirman kepada Yakub menyampaikan apa yang menjadi firman-Nya, di mana Tuhan ingin supaya Yakub pergi ke Betel dan tinggal di sana dan membuat mezbah. Sedikit kita mundur di pasal-pasal sebelumnya, Saudara. Bagaimana kita melihat ada satu situasi, satu keadaan dialami oleh Yakub. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 34 ayat yang ke-30, Saudara, firman Tuhan menjelaskan bagaimana saat itu Yakub mengalami satu ketakutan. Yakub menghadapi satu keadaan yang merasa bahwa apa yang terjadi saat itu membuat dia mengalami satu keadaan rasanya akan mengalami satu kepunahan. Kejadian pasal 34 ayat 30 saya bacakan demikian. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Saudara, kita melihat di ayat yang kita baca, bagaimana pasal 34 ini Yakub ada di Sikem. Sikem adalah tempat di mana kita tahu dia bicara tentang orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Disinilah Yakub tinggal, disinilah Yakub berdiam bersama dengan keluarganya. Tetapi ketika di Sikem inilah terjadi satu situasi di mana Dina anaknya diperkosa dan anak-anaknya membunuh orang-orang Sikem. Nah, ternyata ada hal yang terjadi di sini adalah bagaimana sebetulnya di ayat-ayat sebelumnya Tuhan sebetulnya menyuruh Yakub supaya dia pergi ke Betel. Tetapi Yakub memilih tinggal di Sikem. Sehingga terjadilah keadaan situasi yang dialami pasal 34 ini. Anaknya Dina diperkosa dan terjadi satu peristiwa. Akibatnya saudara, Yakub mengalami satu ketakutan. Tapi disinilah lewat situasi inilah Tuhan berbicara kepada Yakub. Lewat situasi inilah kemudian Tuhan menyampaikan firman supaya Yakub kembali ke Betel. Betel bicara tentang bait Allah. Betel bicara tentang rumah Allah. Dan di sini kita melihat pasal 35 tadi apa yang Tuhan mau. Tuhan mau bahwa Yakub Tuhan tidak mau supaya Yakub hanya singgah. Tetapi firman Tuhan katakan dalam pasal 35 ayat yang satu tadi, Tuhan ingin supaya Yakub tinggal dan membuat mezbah. Mezbah bicara tentang apa? Bicara tentang hubungan Bapak Ibu Saudara. Jadi mari biarlah kita melihat sebetulnya apa yang terjadi dengan Yakub di sini. Tuhan berbicara lewat situasi yang terjadi, mengingatkan kepada Yakub sebetulnya ketika Yakub harusnya pergi ke Betel, tetapi dia malah tinggal di Sikem. Di sini Yakub sudah kehilangan hubungan dengan Allah. Lewat situasi Tuhan Tuhan ingatkan kembali kepada Yakub supaya kembali membangun hubungan. Tuhan kembali pergi ke Betel, pergi ke bait Allah, pergi ke rumah Allah. Dan tetap buat mezbah. Tetap membangun hubungan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi renungan firman Tuhan pagi hari ini? Hari-hari ini memang kita melihat situasi yang sedang terjadi. Ada banyak bahkan semua tidak bisa pergi beribadah. Tidak bisa kita pergi ke gereja. Saudara, tapi Tuhan ingatkan, biarlah mungkin hari-hari ini keadaan situasi Tuhan juga bisa pakai untuk mengingatkan kita.
Jangan sampai kita kehilangan hubungan dengan Allah. Jangan sampai kita tidak lagi membangun mezbah di hadapan Allah. Karena betapa pentingnya Bapak Ibu hari-hari ini. Ketika kita harus buat mezbah, kita harus bangun hubungan dengan Allah. Dan itulah yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Saya berdoa karena hari-hari ini juga saudara ada banyak jemaat yang tidak bisa ikut dengan live streaming. Ya mereka, saya bertemu dengan jemaat juga yang ya tidak bisa menekan live streaming dan akhirnya tidak bisa beribadah. Dan hari-hari ini yang perlu kita doakan adalah supaya jemaat tetap punya hubungan dengan Tuhan. Jemaat tetap bangun mezbah dengan Tuhan. Karena waktu di mezbah inilah kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh meninggikan, memuliakan Tuhan. Iblis bisa banyak pakai cara saudara untuk hari-hari ini. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 4, ya bagaimana iblis menunjukkan dengan kemegahan dunia. Ketika Yesus dicobai, ya dia tunjukkan dunia, kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Supaya kemudian iblis mengatakan kepada Yesus, dia akan berikan semuanya. Tetapi supaya Yesus menyembah kepada iblis. Iblis tahu ya saudara, penyembahan adalah satu yang sangat penting. Di dalam mezbah ini kita harus menyembah kepada Tuhan. Dan ketika hari-hari ini saudara, ketika kita kehilangan hubungan, kita tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Karena kita mulai jauh dari hadirat Tuhan. Kita mulai lagi tidak lagi ada keintiman dengan Tuhan. Dan iblis sangat senang sekali kalau itu terjadi. Dan kalau mungkin hari-hari ini lama kita tidak beribadah, saudara, jangan sampai kita tidak lagi membangun mezbah, kita kehilangan hubungan. Tuhan pakai kita melihat juga hari-hari ini bagaimana sebetulnya lewat keadaan tentang perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak yang hilang ini memutuskan untuk berfoya-foya hidup jauh dari orang tuanya, dari bapaknya, dan ketika apa yang dia punya semuanya sudah habis, saudara. Kekayaannya, apa yang dia punya semuanya sudah habis. Dan firman Tuhan katakan terjadilah kelaparan pada waktu itu. Ada keadaan dan situasi sehingga membuat dia akhirnya dalam Lukas pasal 15 Bapak Ibu bisa baca di sana. Akhirnya anak bungsu ini menyadari keadaannya. Dan dia kemudian mengambil satu keputusan untuk kembali kepada bapaknya. Dia mengerti bagaimana ketika dia harus bekerja pada seorang majikan, dia harus mengurus babi, saudara. Nah, waktu itu dia mungkin lapar, saudara. Dia ingin makan makanan babi, tetapi itu pun dia tidak bisa, saudara. Dan akhirnya menyadari bagaimana di rumah bapaknya ada banyak sekali makanan. Di situ dia mengalami kesadaran, dia menyadari keadaannya dan mengambil keputusan untuk kembali kepada bapaknya. Ada dalam hubungan kembali dengan bapaknya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari biarlah firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Bangunlah mezbah. Matius pasal 6 ayat yang ke-32 dan 33 kita melihat di sana. Matius pasal 6 ayat 32 dan 33. Matius pasal 6 ayat 32 dan 33. Ayat yang tidak asing bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, bicara tentang bagaimana hari-hari ini banyak orang juga khawatir. Banyak orang dihadapi dengan satu keadaan seperti yang tadi alami Yakub dalam Kejadian pasal 34 ayat 30. Saya bacakan dari mulai ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya. Saudara, kita melihat ayat 30 dikatakan dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak punya hubungan dengan Allah. Apa yang mereka cari? Ayat 31 bicara sesuatu yang mereka butuhkan, makan, minum dan segala sesuatunya. Tetapi Bapak Ibu, di ayat yang pasal ayat 31 ini, kata cari ini menggunakan kata etizeteo. Bagaimana di sini kata ini menunjukkan bagaimana apa yang mereka butuhkan itu diupayakan dengan susah payah, dicari dengan ngotot. Kata etizeteo ini sudah
dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagi kita yang punya hubungan dengan Bapa, yang dikatakan kita sebagai Yohanes 1 ayat 12, kita yang percaya kepada Allah, kepada Yesus, kita boleh menjadi anak-anak Allah. Dan kita boleh memanggil Allah dengan Bapa. Ini bicara hubungan, saudara. Dan di ayat yang ke-33, saudara, bagaimana di situ kalau kita baca kembali kata 33 dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di pasal 33 juga ada kata cari, saudara. Ini bukan lagi menggunakan kata etizeteo, tapi menggunakan kata zeteo yang dalam bahasa Inggris menggunakan kata worship, yang artinya adalah menyembah kepada Tuhan. Saudara, dan inilah menjadi kunci ya, ketika kita ada hubungan dengan Bapa, kita terus menyembah, kita ada dalam hadirat Tuhan, kita mengalami Tuhan yang tidak kelihatan itu. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, waktu kita dalam membangun terus mezbah kepada Tuhan, Allah yang tidak kelihatan itu, hadiratnya akan turun dan boleh dialami dalam kehidupan kita. Apa yang kita takutkan hari-hari ini? Dia Bapa yang sangat menjaga reputasinya dalam hidup kita. Dia akan nyatakan bahwa sungguh waktu kita benar-benar ada hubungan dengan Allah, membangun keintiman lewat mezbah kita, maka saya percaya sebagaimana firman Tuhan katakan, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pagi hari ini saudara, mari kita kembali renungkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita seperti anak bungsu tadi, anak yang hilang? Hubungan kita semakin jauh. Tapi biarlah mari lewat hari-hari ini saudara, waktu kita banyak kesempatan Tuhan berikan, kita mau pakai untuk membangun mezbah di hadapan Tuhan. Dengan kita menyediakan waktu, terjadilah satu keintiman, hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan, kita terus worship kepada Tuhan. Saudara, saya percaya ketika dalam hadirat Tuhan, itulah sebagian kunci untuk menyelesaikan setiap apa yang sedang kita alami. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang peduli, Bapa yang mengerti apa yang menjadi keadaan kita. Sebab itu, mari pergilah ke Betel, pergilah tetaplah dalam bait Allah. Mungkin kita tidak bisa ke gereja, tetapi dimanapun saudara berada, buatlah mezbah, tetaplah bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan biarkan keadaan situasi hari-hari ini membuat kita jauh. Tetapi bila lewat keadaan ini sebenarnya Tuhan sedang berbicara, mengingatkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Pergilah ke Betel, bangunlah mezbah. Maka saya percaya Dia Bapa yang baik, yang sanggup memberkati, menggenapi janjinya dalam kehidupan kita semua. Tetaplah hidup dalam penyembahan, tetaplah hidup dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup berbicara lewat setiap keadaan situasi yang kami hadapi. Engkau yang melihat setiap kehidupan kami, Tuhan. Kalau mungkin sekiranya hari-hari ini kami sudah mulai tinggalkan mezbah kami. Kami sudah kehilangan hubungan kami dengan Engkau, Tuhan. Tapi bila kami berdoa Tuhan pagi hari ini, kami mau buka hati kami hanya kepada Engkau. Sekalipun kami tidak melihat dengan mata jasmani, tapi kami percaya Engkau ada bagi kami, Tuhan. Kiranya pagi hari ini turunlah hadirat-Mu atas kami, Tuhan. Kami mau berkata, kami rindu, kami perlu Engkau, Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan kiranya penderitaan aneh apapun memisahkan kami dari kasih Allah. Tapi biarlah Tuhan hari-hari ini kami boleh menyadari keadaan kami, Tuhan. Dan kami mengambil keputusan untuk kami membangun mezbah kami. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan, memuliakan Engkau, Yesus. Dan kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang sanggup menjaga reputasi-Mu, Tuhan. Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu, Tuhan. Ketika kami benar-benar membangun keintiman dengan Tuhan, kami mau tetap menyembah kepada Engkau. Kami tetap ada dalam hadirat-Mu. Di sinilah Tuhan, kami boleh merasakan Engkau yang tidak kelihatan, tetapi Engkau nyata, memelihara, membela, menolong kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan hari-hari ini. Biarlah kami benar-benar memiliki hati yang haus dan lapar kepada Engkau. Sekalipun kami tidak bisa beribadah Tuhan, tapi biarlah roh kami tetap menyala-nyala Tuhan. Jangan padamkan roh kami Tuhan.
Tapi lihat keadaan situasi hari-hari ini, kami mau semakin melekat kepadamu. Berkati bangsa kami Tuhan. Dengan keadaan situasi hari-hari ini juga Tuhan, biarlah bangsa ini semakin berseru kepadamu Tuhan. Sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kemurahan pengampunan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan tetap bekerja atas bangsa kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan bangsa kami. Berkati kota kami Tuhan, kota Temanggung. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap ada juga menyertai kota kami. Berikan keamanan, ketentraman, jauhkan dari wabah bencana apapun. Kami boleh melihat hari-hari ini juga Tuhan tetap bekerja Tuhan. Kuasa-Mu tetap dinyatakan atas kota kami. Berkati gereja lokal kami Tuhan. Bapak Gembala, para diaken, seluruh pelayan Tuhan hari-hari ini. Satukan hati kami juga terus kami membangun pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan segala apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini juga Tuhan. Tuhan juga yang menyediakan Bapa. Berkati umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau melihat apa yang menjadi keadaan umat-umat-Mu Tuhan. Ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami punya keyakinan kami menghadapi hari esok. Bukan dengan ketakutan. Tapi dengan satu kepastian. Karena Engkau Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami. Berkatilah Tuhan dalam kesehatan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan apapun Tuhan. Bahkan mungkin ada orang-orang tua yang sedang menghadapi anak-anak mereka Tuhan untuk mendaftarkan sekolah. Tuhan juga memberkati Bapa. Apa yang mereka perlukan Tuhan, Engkau Allah Yahweh Jireh menyediakan Bapa. Kami juga berdoa buat tenaga-tenaga medis, para dokter, para perawat Tuhan. Tolong berikan penghiburan kesehatan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah benar-benar kami boleh melihat Tuhan, kekuatan daripada Tuhan menyertai para medis Tuhan. Aparat keamanan semua yang terlibat Tuhan dalam menjaga stabilitas keamanan juga Tuhan memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh membangun mezbah kami. Kami boleh melihat dan merasakan kasih, damai, sukacita Allah turun dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh merasakan Engkau nyata hadir dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah menjadi doa kami. Kami naikkan, kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.